Shalom, salam damai dalam kasih Yesus Kristus. Apakah Anda pernah mengalami di mana Anda membaca Alkitab, lalu Anda menjumpai ayat yang sedikit mengganggu atau membuatkan Anda ingin tahu maksud ayat tersebut? Sekali lagi Anda bersama saya dalam pelajaran berseri mengenai ayat Alkitab yang mengganggu. Ayat yang akan kita perhatikan pada kali ini ialah dalam Kejadian 6 ayat 2 dan 4 yang mengatakan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya. Ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka, inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Sahabatku yang kekasih dalam Kristus Yesus, daripada ayat ini, ada beberapa orang yang menafsirkan bahwa anak-anak Allah itu sebagai malaikat yang telah turun dari sorga ke bumi dan berkawin dengan perempuan di bumi ini. Nah, saudara-saudariku, memang benar dalam Alkitab, apabila berbicara tentang anak-anak Allah, itu berkaitan dengan makhluk surgawi. Ini boleh kita temui seperti yang dicatat dalam Ayub 1 ayat 6, 2 ayat 1, 38 ayat 7. Ayat-ayat ini menyatakan bagaimana wakil-wakil dari seluruh alam semesta berkumpul di surga dalam pertemuan istimewa. Dan setan menyatakan bahwa dialah wakil yang paling sesuai untuk planet bumi ini. Walau bagaimanapun, gelar sebagai anak-anak Allah bukan hanya digunakan untuk makhluk surgawi, tetapi untuk semua orang di bumi yang setia kepada Allah. Contohnya dalam ayat-ayat seperti Yohanes 1 ayat 12, Roma 8 ayat 14-19, Filipi 2 ayat 15, dan 1 Yohanes 3 ayat 1 dan 2. Sesuai firman Tuhan, kita tahu bahwa sesudah manusia itu jatuh ke dalam dosa, mereka bertumbuh menjadi dua golongan yang mulai menyebar ke seluruh dunia. Yang pertama ialah mereka yang dipanggil dari keturunan Set, Kejadian 5, sebagai orang yang benar. Manakala keturunan Kain adalah dipanggil sebagai yang tidak benar atau orang-orang jahat. Boleh rujuk dalam Kejadian 4 ayat 15 sampai 24. Saudara-saudariku, lebih kurang 4.000 tahun kemudian, Yesus merujuk kepada dua golongan manusia ini, dan dia mengatakan, benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Matius 13 ayat 38 dan 39. Sahabatku, dalam Injil Matius juga, Yesus merujuk kepada keadaan yang terjadi pada zaman permulaan di bumi ini dengan mengatakan, sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Perhatikan kata-kata Yesus di sini, saudara-saudariku. Dia tidak menyebut tentang para malaikat, tetapi manusia gergasi yang makan minum, kawin mengawinkan, sebelum datangnya air bah itu. Sementara itu dalam Matius 22 ayat 30 juga mengatakan, karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Sangat jelas di sini bahwa menurut Tuhan Yesus, para malaikat tidak berkawin seperti manusia. Dalam buku Lukas, pernyataan Tuhan Yesus menjelaskan dengan baik sekali tentang poin ini dan tentang dua golongan manusia itu. Lukas 20 ayat 34 hingga 36. Jawab Yesus kepada mereka, orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati, tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat, dan mereka adalah anak-anak Allah, karena mereka telah dibangkitkan.
Di sini Yesus secara tidak langsung menyatakan bahwa malaikat tidak terlibat dalam proses pembiakan seperti manusia. Berkaitan dengan itu, sebelum air bah datang ada dua golongan manusia telah muncul, yakni anak-anak Allah, yaitu orang-orang benar telah terjerat dalam perkawinan campur dengan keturunan Kain, juga dikenali sebagai anak-anak perempuan manusia. Tindakan ini telah menyebabkan anak-anak Allah atau orang benar berkurangan dan hanya tinggal sedikit seperti Metusela, Henok, dan akhirnya tinggal Nuh dan keluarganya seramai 8 orang. Sahabatku, melalui banjir besar, mereka yang benar itu diselamatkan, tetapi semua yang jahat mengalami kebinasaan seperti yang dikatakan oleh Petrus. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, dengan 7 orang lain, ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik. Perkawinan campur inilah yang menyebabkan orang Israel dikalahkan oleh musuh mereka. Boleh lihat di dalam Bilangan 31 ayat 15 dan 16. Dan juga Samson seperti yang direkodkan dalam Hakim-Hakim 14 ayat 1-3. Itu sebabnya Paulus mengerti hal ini dan dia memberi amaran kepada orang-orang Kristen dengan mengatakan seperti ini, saudara-saudariku, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Lihat di dalam 2 Korintus 6 ayat 14 dan 15. Dengan itu saudara-saudariku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sampai di sini saja pelajaran kita untuk episode ini. Saya mengharapkan sahabatku sekalian sudah mengerti tentang penjelasan ayat yang mengganggu kita pada kali ini. Berjumpa lagi dalam video yang seterusnya. Tuhan memberkati dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai Anda semua. Amin.